Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah, NIM 3321900084, kelompok RL19. Pada praktikum kali ini yaitu praktikum ke unit 7, analisis node dan analisis mesh. Tujuan percobaan praktikum ini mempelajari analisis node dan analisis mesh serta penggunaannya pada rangkaian arus searah atau DC. Pada praktikum ini, karena online, alat yang digunakan adalah aplikasi Liveware. Nah, pada analisis node, dasar teorinya adalah node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Untuk lebih jelasnya mengenai dua pengertian dasar di atas dapat dimodelkan dengan contoh gambar 7.1 ya. Jumlah node pada gambar di pada modul ini yaitu 3, yaitu B, C, dan E, sama dengan F, sama dengan G, sama dengan H. Analisis node ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0. Nah, pada percobaan kedua yaitu analisis mesh. Analisis mesh pengertiannya arus loop adalah arus dimisalkan mengalir dalam suatu loop lintasan tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur, berbeda dengan analisis node. Pada analisis ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2 atau KVL, di mana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0, atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber arus searah atau DC maupun sumber arus bolak-balik. Nah, langsung saja ya ke bentuk dalam rangkaian ya. Kita bahas terdapat rangkaian listrik. Gambar 7.3 ini terdapat rangkaian listrik dengan dua buah loop 1 dan loop 2. Aliran arus pada loop 1 adalah ABCDA, sedangkan pada loop 2 adalah AFEDA. Asumsi aliran tersebut mengikuti polaritas dari sumber tegangan masing-masing loop. Nah, langsung saja ya, dalam bentuk percobaan praktikum ini adalah sebagai berikut. Prosedur percobaannya itu analisis mesh. Siapkan alatnya, yaitu yang tadi saya sebutkan pertama, itu aplikasi Liveware. Lalu simulasikan rangkaian ini seperti gambar 7.5. Lalu dirubah nilai R1, R2, R3 sesuai dengan tertera pada belangko percobaan. Lalu ukur pada R2, lalu catat ke belangko percobaan. Nah, kita coba dalam bentuk simulasi ya. Buka saja aplikasinya Liveware yang sudah diinstal di laptop. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai materinya. Kita siapkan dulu komponen-komponen yang digunakan pada analisis node itu, yaitu 3 resistor. Kita klik saja, seret, kita klik, seret, klik. Nah, setelah itu power supply, itu cari current source ya. Kita klik saja. Nah, lalu setelah itu kita sesuaikan dengan nilai besarannya pada belangko ya. Kita klik kanan, properties, kita ganti 15 ampere. Oke, R1 nya 1 kilo ohm, R2 nya 2 kilo ohm ya pada belangko. R2 2 kilo ohm, R1 nya tetap, R3 nya maksudnya, R3 nya 1 kilo ohm, I2 nya 10 ampere. Nah,
Bila sudah sesuai seperti ini, lalu kita hubungkan. Nah, kita langsung hubungkan I1 I2 ke I2 ya, karena kita langsung untuk mengukur masing-masing pada resistor. Oke, itu kita siapkan multimeter, alat pengukurnya, maupun itu multimeter, ammeter itu sama saja ya. Sudah kita menggunakan multimeter saja, digital multimeter. Nah, kita taruh sini, lalu kita hubungkan plusnya ke arus ya, minnya ke resistor. Nah, setelah itu kita ubah modelnya menjadi current. Apabila kita biar tidak mengubah-ubah lagi, kita copy saja, klik kanan, copy, klik kanan, paste ya. Nah, kita tidak merubah-rubah lagi, jadi langsung hubungkan saja karena sudah diubah. Lalu kita hubungkan, pasang lagi, paste, klik, hubungkan. Ini hubungkan ke resistor. Nah, seperti ini sudah terpasang seperti ini atau tersusun seperti ini. Kita klik run saja pada aplikasinya. Nah, ini klik runnya bisa F9 atau klik yang ada di sini, tombol play. Nah, inilah hasilnya pada percobaan pertama ini. I1 nya 10 mA, I2 nya 5 mA, I3 nya 10 mA. Nah, setelah itu kita masuk ke percobaan kedua, yaitu sesuai dengan belangko percobaan. I1 ini kita ubah, dan komponen-komponen ini nilainya kita ubah semuanya sesuai pada belangko. I1 nya 15 ampere tetap. Resistornya pada percobaan kedua ini 2 kilo ohm, kita ubah. R2 nya tetap, R3 nya diubah menjadi 2 kilo ohm. I2 nya kita ubah 5 ampere. Oke, setelah ini kita klik run saja seperti percobaan pertama. Nah, keluarlah hasil pada percobaan ini, yaitu I1 nya 5 mA, I2 nya 5 mA, I3 nya 5 mA. Nah, setelah itu kita masuk ke percobaan ketiga. 6,7 atau 5 mA itu sama saja. Lalu kita masuk ke percobaan ketiga ya. Nah, percobaan ketiga itu kita ubah I1 nya juga sesuai pada belangko sebesar 10 ampere. I2 nya R1 nya 1 kilo ohm, R2 nya 1 kilo ohm, R3 nya tetap, I2 nya 10 ohm, 10 ampere, 10 ampere. Nah, setelah itu kita klik run
saja. Nah, keluarlah hasilnya. I1-nya 8 mA atau 8 ampere, I2-nya 8 ampere, I3-nya 4 ampere. Nah, setelah itu masuk ke percobaan kedua, analisis mesh. Oke, lanjut ke percobaan kedua, analisis mesh. Ya, sama, siapkan alatnya. Kita buka aplikasi Liveair yang sudah diinstal di laptop, lalu simulasikan pada gambar 7.6, lalu ubah nilai R1 R2 sesuai dengan pada belangko, lalu ukur R2 nya, lalu dicatat ke pada belangko percobaan. Nah, sudah itu kita simulasikan ya ke bentuk aplikasi Liveair. Oke, kita masuk ke percobaan kedua, yaitu analisis mesh. Sama seperti percobaan pertama, kita siapkan dulu komponen-komponennya, yaitu 3 resistor yang kita seret. Nah, R1, R3 itu terpasang secara seri, R2 terpasang secara paralel. Nah, untuk merubah posisi ini kita klik kanan, terus arrange, klik rotate left ya, sama kanan. Nah, setelah itu kita siapkan power supply-nya. Power supply-nya yang terdapat itu kita memakai arus DC, voltase source ya. Kita klik saja sini. Nah, setelah itu kita dihubungkan pasang secara seri. Nah, lalu outputnya kita hubungkan juga. Nah, kenapa tidak dihubungkan yang untuk ini R2 nya? Karena kita langsung masuk ke pengukuran. Nah, dalam pengukuran ini menggunakan multimeter. Nah, cari saja di menu galeri ini, measuring, cari digital multimeter. Nah, klik saja, masuk sini. Nah, terus langsung kita ganti. Kita ganti ke saran. Lalu hubungkan ke sini ke voltase ya, atau tegangan yang sini. Lalu hubungkan ke resistor ini. Nah, setelah itu kita ubah nilai besarannya ini sesuai pada belangko. Nah, pada percobaan pertama ini V1 nya itu kita ubah besarannya sebesar 24 volt. R1 nya tetap, R2 nya kita ubah 2 kilo ohm. R3 nya tetap, V2 atau tegangannya atau beda potensialnya kita ubah 12 volt. Nah, sudah seperti ini, lalu diklik saja run-nya atau di menu keyboard F9 kita klik keluar. Arus yang mengalir pada I2 pada resistor ini sebesar 7,2 mA. Nah, terhubung dalam percobaan ini 3 kali percobaan, kita masuk ke percobaan 2. Kita stop terlebih dahulu, lalu kita ubah besarannya ini sesuai percobaan kedua pada belangko, yaitu V1 nya sebesar tetap 24 volt, R1 nya 2 kilo ohm, R2 nya tetap 2 kilo ohm, R3 nya
2 kilo ohm. Hubungkan kembali karena terputus. Lalu V2-nya sebesar 24 volt. Lalu klik run saja. Nah, ini hasilnya pada percobaan kedua ini sebesar 8 mA. 8 mA ya. Setelah itu kita masuk ke percobaan ketiga. Kita stop kembali, kita ubah nilainya sesuai percobaan ketiga pada belangko percobaan. Kita ubah menjadi V1 nya menjadi 12 volt, R1 nya sebesar 1 kilo ohm, R2 nya 1 kilo ohm, R3 nya tetap, V2 nya kita ubah lagi kembali ke 12 volt. Nah, sudah seperti ini sesuai pada belangko nilai besarannya. Yang ke percobaan ketiga kita klik run kembali. Nah, hasilnya 7,2 mA. Nah, terima kasih. Sekian praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.